Ya, halo Sobat Kawanua, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, belum lama ini Sulawesi Utara dihebohkan dengan kematian seorang pekerja migran asal Sulawesi Utara di salah satu negara, yaitu tepatnya di Kamboja. Hal ini menuai banyak reaksi pemirsa, diantaranya banyak pihak yang menyesalkan mengapa masih begitu banyak pekerja yang tergiur iming-iming bekerja di luar negeri secara ilegal. Hal ini akan kita bahas bersama Kepala BP2MI Sulawesi Utara. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Hendra Makalalak. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Pak, terima kasih sudah mampir ke kami di Geraha Pena, dan kita akan membahas ya mengenai pekerja migran yang sebenarnya itu harusnya dilindungi oleh negara ya, asalkan itu mungkin berangkat secara legal begitu ya, lewat BP2MI. Namun begitu banyak juga yang masih suka tergiur iming-iming, bahkan mengikuti human trafficking begitu ya, yang terjebak dengan human trafficking akhirnya menjadi korban di luar negeri sana. Sebelum kita jauh membahas soal kasus-kasus ini, mungkin masih banyak pemirsa yang penasaran, BP2MI ini apa sebenarnya Pak? Mungkin boleh dijelaskan untuk pemirsa. Baik, terima kasih. Tentu secara kelembagaan BP2MI telah diatur berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017 dan Peraturan Presiden 90. Nah, sebelum jadi kementerian tahun ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran itu adalah lembaga setingkat kementerian yang tugasnya adalah untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Itu secara regulasi. Nah, kemudian transformasi terjadi dan di masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo itu telah dinaikkan grade-nya menjadi salah satu kementerian. Kementerian yang tetap urusannya adalah mengurusi pelindungan dan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Kalau dulu di bawah kementerian apa Pak? Dulu dia lembaga tersendiri, setingkat lembaga. kementerian. Sekarang berada di kementerian. Kementerian sendiri. Dan tugasnya tetap sebagai melindungi para pekerja migran kita yang bekerja di luar negeri. Itu keluarganya juga dilindungi sebelum, sementara, dan sesudah. Sebelum bekerja, sedang bekerja, dan sesudah bekerja. Sebelum bekerja itu, di amanat Undang-Undang 18 itu, sebetulnya juga ada tanggung jawab pemerintah provinsi di pasal 40. Di pasal 42-nya, tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Kalau di provinsi ada 9 kewenangan. Dan di kabupaten kota ada 11. Intinya sama, untuk pelindungan bagi pekerja migran. Termasuk harus membiayai sosialisasi, kemudian membiayai pendidikan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia, termasuk juga membiayai pemulangan bagi pekerja migran Indonesia yang bermasalah, termasuk juga yang meninggal dunia di luar negeri. Itu perintah Undang-Undang 18 sangat jelas di pasal 40, 41. Nah, jadi kemudian kita tidak ada tindakan-tindakan yang semena-mena di luar sana, tapi betul-betul negara hadir untuk melindungi negara hadir pekerja. Untuk melindungi. Nah, itulah kehadiran BP2MI, dan saat ini kita sudah juga diperkuat dengan surat edaran bersama 4 menteri. Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, Kemendes, dan Kementerian P2MI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, surat edaran ini menguatkan pasal 4041 tadi, bahwa Pemda wajib menganggarkan apa yang saya sampaikan tadi, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena Pak Hendra sudah menyinggung Pemda wajib ya, pemerintah setempat, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, wajib menganggarkan. Berarti ada di Dinas Tenaga Kerja itu Pak ya? Ya, domainnya di Dinas Tenaga Kerja. Untuk evaluasinya misalnya Pak di tahun-tahun kemarin, tahun 2024 bagaimana Pak? Apakah memang sudah disediakan anggaran yang cukup atau seperti apa? Ya, saya minta maaf ya. Kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara itu
sudah 11 kabupaten kota yang sudah MOU dengan BP2MI. Dan dari 11, ada 8 kabupaten kota yang sudah menganggarkan pendidikan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia. Ini luar biasa. Namun, anggaran untuk penanganan PMI bermasalah, pemulangan, itu belum masuk di anggaran baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sehingga payung hukum yang saya sebutkan tadi, surat edaran 4 menteri itu menambah sebetulnya. Termasuk dana desa bisa dimanfaatkan. Nah, di samping APBD provinsi dan kabupaten kota, ya dana desa juga bisa dimanfaatkan berdasarkan surat edaran bersama 4 menteri itu. Nah, mudah-mudahan karena kami juga sudah menyampaikan ke mitra kerja kami, dalam hal ini dinas kabupaten kota, supaya dapat menganggarkan. Berarti Pak, BP2MI dalam hal ini hanya fasilitator saja, tapi untuk kebutuhan anggaran dan sebagainya itu harus disediakan oleh masing-masing daerah, seperti itu atau bagaimana? Kami juga sebetulnya ada anggaran, tapi kan tidak sanggup untuk mengcover semua. Karena seperti di Balai di Sulawesi Utara ini, untuk pemulangan tahun kemarin itu targetnya cuma 13 orang. Pemulangan. Jika ada masalah. Nah, berarti ketersediaan anggaran kita kan sangat terbatas. Ya. Tapi kenyataan yang kita fasilitasi pemulangannya itu ada 96. Sangat tinggi ya. 96 yang kita fasilitasi pemulangannya. Tahun 2024. Termasuk 5 diantaranya itu jenazah. Tahun lalu, tahun 2024. 96. Nah, ini memang masih kendala kita di Kementerian P2MI ini adalah anggaran. Tetapi minggu kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa ketika rapat terbatas dengan Pak Presiden sudah sampaikan Kementerian P2MI akan ditambah 45 triliun. Nah, jadi 45 triliun ini secara bertahap. Artinya kalau hitungan kita 5 tahun kepemimpinan Prabowo, berarti setiap tahun harus mengcover 9 triliun anggaran. Dan ini kalau betul-betul bisa dimaksimalkan di Kementerian P2MI, saya yakin banyak membantu masyarakat, terutama lulusan SLA maupun sarjana yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena termasuk biaya vokasi, pendidikan untuk keterampilan bagi CPMI bisa dianggarkan melalui anggaran yang dimaksud. Oke. Ya, tadi dikatakan Pak Hendra ya bahwa ternyata untuk 2024 saja begitu banyak PMI ya istilahnya, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan, berarti ini yang legal Pak ya? Ilegal pun ditanggung oleh negara Pak? Negara harus. Usai jeda berikut, kita jeda dulu. Ya, terima kasih masih bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Kepala BP2MI Sulawesi Utara Pak Hendra Makalalak. Luar biasa Pak, tadi dikatakan walaupun di tengah keterbatasan anggaran BP2MI, targetnya tahun 2024 harusnya anggaran yang tersedia hanya untuk 13 pekerja migran yang dipulangkan. Namun ternyata kenyataannya 2024 96 Pak ya. Itu ada berapa ratus kali lipat, tapi luar biasanya tetap difasilitasi, tapi saya pikir cuman pekerja yang legal, yang terdaftar, ilegal pun itu jadi tanggung jawab BP2MI, Pak. Yeah. Mengapa? Bukannya hanya yang legal saja, tapi yang ilegal juga diperhatikan begitu, Pak? Ya, jadi itulah, karena amanat Undang-Undang 18 itu melindungi sebelum, sedang, dan sesudah bagi CPMI, PMI, dan keluarganya. Nah, BP2MI, negara hadir melalui BP2MI dalam rangka memfasilitasi, mengurusi mereka yang tergolong pekerja migran Indonesia yang bermasalah. PMIB istilahnya, pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Nah, anggaran yang memang kita siapkan itu, kalau kita mau jujur, secara terbuka dan memang secara regulasi, ya kita mengurusi saja yang legal. Karena kita tidak mengurusi yang ilegal. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tetapi ketika terjadi permasalahan PMI di luar negeri, negara harus hadir.
Oke. melalui BP2MI dan Kemlu. Kementerian Luar Negeri itu adalah mitra kami. Kami berkoordinasi ketika terjadi permasalahan PMI. Termasuk laporan keluarga yang sering kita di tengah malam ditelepon keluarga. Dan kami secepatnya juga berkoordinasi dengan pihak kantor pusat. Kantor pusat kemudian langsung koordinasi dengan Kemlu. Terkadang juga kita bypass. Ketika keluarga mendesak terus untuk percepatan penanganan, maka kita bypass. Kita langsung ke KBRI. KBRI. Berarti ada mekanisme tersendiri yang memang harus dilakukan oleh harus, karena ketika sudah keluarga itu mendesak dan beberapa pihak yang menghubungi kami, maka kami harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Walaupun biar orang Manado bilang, padahal dorang suka sendiri pergi ndak ikut aturan, tapi tetap kalau terjadi sesuatu di sana, ternyata BP2MI bisa jadi salah satu pilihan begitu oleh keluarga. Semua yang meskipun ilegal, saya mencontohkan saja yang terjadi di Sulawesi Utara Kamboja. Kamboja itu bukan negara penempatan. Bukan negara penempatan. Negara penempatan di mana saja, Pak? Ada 56 negara. Banyak juga. Pasca COVID ada 56 negara yang resmi ada MOU dengan pemerintah Indonesia. Tapi Kamboja itu bukan negara penempatan. Nah, anak-anak kita, saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara itu terjebak. Terjebaknya di mana? Di postingan melalui medsos, Facebook, merekrut tenaga kerja. Dan mereka tidak pernah katakan akan bekerja di Kamboja. Tetapi mereka mengatakan kerja di Taiwan, di Hong Kong, di Korea, Singapura, dan Malaysia. Nah, pengakuan dari korban yang kami fasilitasi, kami jemput di bandara sampai diantar di keluarganya, itu mereka tidak pernah disampaikan akan bekerja di Kamboja. Nah, tetapi begitu dia diberangkatkan, jatuhnya di Kamboja. Nah, bekerja untuk apa mereka di sana? Mereka bekerja di sana, dipekerjakan di admin judi online, scamming judi, dan mereka dikasih target. Ketika target tidak terpenuhi, maka mereka akan dianiaya. Mereka tidak diberi makan, mereka tidak diberi gaji. Makanya banyak yang lari. Nah, larinya kemana? Nggak tahu. Nah, olehnya mereka menghubungi keluarga, keluarga menghubungi kami fasilitasi, kami arahkan, mau malam, mau pagi, mau siang, ke KBRI. Karena hanya itu cara yang bisa selamat. Bahkan ada yang dimintai tebusan. Tahun 2020. Katanya banyak kejadian, Pak, ditahan paspornya, tidak dikasih handphone untuk komunikasi. Yang kami heran juga, kebanyakan korban sulut ini adalah mereka lulusan sarjana. Dan memang alasan yang setelah kami tanya, ya alasannya ekonomi. Dan kesempatan kerja di sini katanya tidak ada. Tapi kami bilang, kalau kalian ingin bekerja ke luar negeri, datangi Dinas Tenaga Kerja setempat atau kantor kami. BP2MI Sulawesi Utara yang ada di jalan di Babe Palar. Banyak orang yang suka terjebak atau mungkin karena dipanggil teman, diajak teman, atau seperti apa, Pak? Apa memang ada oknum-oknum yang suka merekrut? Jadi di samping dia memang sudah terjebak di postingan di medsos, informasi yang kami dapatkan terakhir, mereka yang sudah pengalaman di sana ini memanggil. Dari yang sudah berpengalaman di sana, karena kalau dia berhasil membawa orang, katanya, dia mendapatkan uang juga. Tip dari bosnya yang ada di Kamboja. Dan hasil penelusuran kami, yang di Kamboja ini adalah orang Sulawesi Utara itu sendiri, orang Tomohon. Tapi dia sudah hidup sekitar 7 atau 8 tahun di sana. Namun tidak bisa kita sentuh. Iming-iming gajinya berapa banyak, Pak? Emangnya itu 30 sampai 40 juta. 30 sampai 40 juta iming-iming. Tapi dia kasih target tadi. Kerjanya untuk apa? Menipu orang Indonesia.
menipu orang Indonesia. Dan Gitu. banyak yang tergiur karena Banyak. iming-iming tadi ya 30 Iya. sampai 40 juta kan kalau di Indonesia itu Iya. sudah lumayan gaji mungkin kepala cabang bank atau apa. Iya. Tapi ini dengan iming-iming seperti itu walaupun so banyak korban masih banyak. Karena ada berita Pak itu katanya Sulawesi Utara kedua terbanyak yang kirim Sesudah pekerja. Sumut. Ya. Sesudah Sumut terbesar kedua itu Sulawesi Utara. Yang di Kamboja ya. Itu data juga dari Kemlu. Dan itu kami berapa kali sosialisasi di Tomohon dan di gereja-gereja kami sempat masuk, di sekolah juga kami masuk untuk menghimbau. Karena paling banyak Tomohon yang jadi korban. Supaya kiranya orang tua ya dapat mengarahkan anak-anaknya supaya tidak tergiur dengan bujuk rayu para mafia penempatan yang beroperasi melalui media sosial, Facebook. Itu. Ada DP iklan-iklan di Facebook begitu Pak ya? Ya, kami juga sudah menghimbau di beberapa tempat kami cetak spanduk di medsos, di Facebook dan IG kita juga ada. Oke, nah kan ini untuk iklan-iklan semacam itu yang memerlukan atau ada lowongan kerja di luar negeri ini memang begitu banyak berseliweran di media sosial. Bagaimana kita membedakan, oh ini yang ilegal atau berbahaya? Tapi dijawab usai jeda berikut, Pak. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, ternyata sesudah Sumatera Utara, Sulawesi Utara itu kedua terbanyak yang kirim pekerja ilegal ke Kamboja, walaupun tadi Pak Hendra bilang ternyata Kamboja itu bukan salah satu negara tujuan yang sudah MOU dengan BP2MI. Ada 56 negara yang lain. Tapi mengapa begitu banyak masyarakat Sulut yang tergiur? Tadi dikatakan Pak Hendra ternyata banyak orang Tomohon Pak ya. Data 2024 sekitar berapa banyak Pak masyarakat Sulut yang ada di Kamboja? Kalau yang di data di kami ya, yang untuk Sulawesi Utara yang ke Kamboja itu ada 76 orang. Itu yang data yang difasilitasi. Yang difasilitasi apa ini tapi Pak? data yang berangkat itu sampai hari ini tidak kita ketahui. Karena mereka berangkat secara ilegal. Tidak kalau melalui prosedur masuk di Sisko kita, Sisko P2MI. Tadi Pak bilang dikatakan bukan negara tujuan, tapi ada terdata. Itu bagaimana maksudnya Pak? Maksudnya yang terdata di kami itu yang proses pemulangannya, yang kami fasilitasi. Ya. Tapi yang berangkat tidak bisa. Oke. Kalau yang legal, dia masuk di Sisko kita. Karena dia pasti mengurus dokumennya di kantor. Tahun lalu berapa banyak yang dipulangkan Pak dari Kamboja? Kalau yang dari Kamboja itu tadi 76. Tahun lalu saja. Khusus Kamboja 76 orang. Yang sudah meninggal dunia berapa banyak? Yang meninggal dunia kalau kita hitung dari tahun 2023, karena yang pertama meninggal itu Randy, atas nama Randy yang viral itu juga di orang Warembungan itu. Itu sudah 5 orang. 5 orang ya, dan masih muda ya rata-rata. Masih muda. Tidak diketahui alasannya apa Pak sampai sekarang? Kalau yang disampaikan kalau saya bicara Randy, karena Randy yang informasi yang disampaikan langsung oleh istrinya. Karena dia berangkat dengan istrinya, itu terinformasi dia bukan gantung diri. Dia baru digantung. Nah, dia memang ketika dia tidak merasa enak lagi bekerja, yang saya jelaskan tadi, menjadi penipu sama orang Indonesia, dia lari ke KBRI. Nah, pada saat dia lari ke KBRI, KBRI arahkan, jemput saja istrimu ke sini. Nah, di saat dia menjemput istrinya, dia diinterogasi di satu ruangan menurut istrinya sore itu, dan istrinya tidak melihat lagi sampai malam. Dicari-cari tidak kelihatan. Dan besoknya ketemu sudah tergantung di pohon. Nah, tapi informasi bukan gantung diri. Baru digantung. Itu mungkin efek dari yang saya sampaikan tadi. Karena mereka terancam dirinya ketika dia tidak memenuhi target. Dia dianiaya.
tidak dikasih makan. Itu. Sampai sebegitunya Pak ya. Itu apa ada penanganan dari pemerintah? Sampai sejauh hari ini yang kita waktu tanya ke Polda kan sempat ke sana. Dirkrimumnya waktu itu Pak Gani. Nah, kita ternyata tidak punya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Kamboja. Sehingga agak sulit ketika kita memproses secara hukum. Berarti memang tidak bisa tersentuh walaupun itu kejahatannya sudah di depan mata. Mungkin kalau saja kita menggunakan orang Indonesia yang ada di sana untuk mau mengurusi bisa. Karena waktu itu mereka sempat minta setempat untuk diotopsi, tapi pihak keluarga nggak kasih. Nah begitu nggak dikasih oleh keluarga, polisi sana menghentikan penyidikannya. Karena nggak bisa diotopsi. Keluarga bilang nggak usah diotopsi. Jadi dibawa pulang. Itu yang jadi kendala begitu ya untuk penegakan hukumnya di sana. Tapi itu untuk bukti-buktinya lengkap Pak? Adakah ditemukan bukti-bukti atau bagaimana? Itu karena tidak berproses. Itu tadi dihentikan polisi sehingga. Tapi keterangan istrinya seperti tadi yang saya sampaikan. Baik, sangat disayangkan ya, masih muda dan jadi korban. Berarti bisa dikatakan human trafficking ya? Itu jelas sudah terpenuhi unsurnya ketika dia sudah diberangkatkan. Perdagangan, tindak pidana perdagangan orang sudah terpenuhi. Ketika dia sudah diberangkatkan. Kayak di Kamboja, di sana juga dia dieksploitasi. Ketika diberangkatkan dan terjadi eksploitasi di sana, unsur TPPO-nya secara hukum sudah terpenuhi. Baik. Nah kan Pak, hal ini juga dikatakan Bapak tadi karena terpengaruh iming-iming iklan di media sosial, salah satunya ya untuk lowongan kerja. Bagaimana cara kita membedakan, oh ini kayaknya ini agen resmi, ini yang kayaknya berbahaya, itu apakah bisa dibedakan atau seperti apa? Kalau agen resmi, cabang yang ada di Sulawesi Utara ini sudah 5, tapi kemarin ketambahan 1. Kantornya di dekat sini, katanya dekat Manado Pos di bawah sini nih. Samping gereja Advent yang di bawah itu. Oh, di bawah. Nah, itu berarti sudah 6 perusahaan yang buka cabang di Sulawesi Utara. Nah, mereka yang melalui perusahaan itu sudah pasti resmi. Ada juga yang berangkat secara mandiri melalui program SSW itu mandiri itu. Nah, itu mandiri. Nah, tapi yang berproses di kami maupun dia berproses di Dinas Tenaga Kerja itu sudah bisa dipastikan itu resmi. Karena berarti dia menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi yang tidak melalui 2 institusi ini sudah dapat kita pastikan bahwa itu ilegal, unprocedural. Berarti harus lewat institusi resmi yang tadi yang dikatakan terdaftar. Bagaimana mau dicek Pak? Oh ini terdaftar atau tidak? Di BP2MI ataupun di mana kita cek? Ya, sebetulnya ada koordinasi yang kami bangun dengan pihak imigrasi. Karena ini hanya bisa dengan cara operasi intelijen di imigrasi itu bisa kita minimalisir. Nah, sehingga kami sempat 3 kali kami rapat koordinasi untuk bagaimana kita mensiasati ini. Dan setelah kami coba berhasil. Itu waktu wawancara pengurusan paspor. Oh, Oke. Sudah ketahuan. Ini orang bukan apa namanya? Bukan mau pasiar. Nah, bukan wisata. Karena dicek sampai rekeningnya. Nah, setelah dicek rekeningnya ternyata 0. Nah, kan orang kalau mau santai ya, mau pasiar orang Manado bilang, pasti rekeningnya penuh dong. Kan orang lagi nyantai. Toh, menghabiskan uang untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ini ternyata kosong. Kita tidak bisa hentikan di Samratulangi, tapi kita bisa hentikan di Soekarno-Hatta. Dan tahun lalu kita lakukan itu. Bisa ya? Nah, bisa. 3 orang, cewek. Tujuannya kemana Pak? Tujuannya waktu itu katanya mau ke Taiwan. Tapi itu modus sebetulnya. Mereka tidak pernah mau mengaku tujuan mana. Ya. Dan dipulangkan, tapi dipulangkan secara mandiri. Jadi kita hubungi orang tuanya, ya orang tuanya beliin tiket.
Jadi banyak juga ketika kita sudah tidak ada anggaran, ya, kita hubungi Pemda, kita hubungi keluarga. Berarti itu Pak kemauannya sendiri untuk berangkat, tapi iya, pemerintah dan BP2MI bisa melarang, meng-cut off begitu tadi dikatakan, bahkan sudah di Jakarta, kan sudah sampai di dicurigai, Bandara Soekarno-Hatta. dicurigai apa namanya ya? Gerak-geriknya dan modusnya bisa dibaca begitu ya. Baik, menarik. Kita masih akan jeda dulu dan kembali bersama kami, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, masih membahas soal seluk-beluk kerja di luar negeri dan ternyata masih banyak yang terbukti suka bekerja secara ilegal, padahal itu sangat berbahaya tadi dikatakan Bapak, dan ternyata dari pihak BP2MI sendiri bisa mencegat begitu ya kalau ada kecurigaan tersendiri begitu Pak ya, dan pernah memulangkan warga Sulawesi Utara itu betul? Sulawesi Utara. 3 orang perempuan muda ya. Ya. Negara tujuannya belum tahu kemana ya. Ya. Oke, untunglah bisa dicegah Pak ya. Nah, lalu Pak, kalau dari BP2MI sendiri kan tadi Bapak bilang harusnya itu dilindungi sebelum bekerja, sedang bekerja, sesudah. Itu maksudnya seperti apa perlindungannya? Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan pelindungan sebelum itu, kalau kita perhatikan amanat undang-undang itu kan dari sisi ekonomi, sosial, dan hukum ya. Nah sekarang di sana itu calon pekerja migran itu butuh untuk pendidikan pelatihan, bahasa maupun skill. Nah disitulah harusnya pemerintah mengintervensi melalui APBD. Dan itu yang saya bilang tadi, sudah 8 kabupaten kota yang sudah menganggarkan. Talaut, Sangihe, Manado, Minahasa Utara, Mitra, kemudian Tomohon, Bola Mongondo Utara, Bola Mongondo, Kota Mobagu. Manado belum? Manado sudah. Sudah menganggarkan juga Manado. Manado sudah 2 tahun terakhir ini. Nah, jadi disitulah pelindungan negara sebelum dia berangkat. Berarti dikasih sekolah gratis maksudnya Pak, atau ada biayanya? Itu kalau yang dibiayai Pemda kan berarti Pemda yang membiayai. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau mudah-mudahan ke depan yang biaya yang dijanjikan oleh Pak Presiden itu bisa terrealisasi, bisa kita jadikan ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap calon pekerja migran kita untuk nanti dibiayai pendidikan pelatihannya. Karena penyumbang devisa ya? Karena penyumbang devisa terbesar. Terbesar kedua sudah migas, 227 triliun. Nah sekarang pelindungan di saat sedang bekerja. Di saat dia sedang bekerja, apapun yang terjadi, yang legal ya, yang prosedural, itu negara langsung hadir untuk memfasilitasi, mengurusi atau membantu dia terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Itu kita ketika bicara legal. Ilegal pun, ketika terjadi masalah juga, negara hadir melalui BP2MI, memfasilitasi. Nah, baru yang ketiga, sesudah bekerja. Jadi Purna PMI, di kita itu ada yang namanya program pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan, karena pekerja migran ini kan waktu dia pergi bekerja ke luar negeri sebagai migran, tentu dia balik jadi juragan karena sudah bawa modal. Nah, BP2MI berkewajiban bagaimana supaya uang yang dia bawa pulang ini bisa dijadikan sebagai modal usaha, dan kami berikan dia pendidikan kewirausahaan. Sampai sebegitunya. Itu setiap tahun. Oke, Pak, berarti kalau dari Pak Hendra sendiri, contohnya misalnya ada pemirsa Kawan TV, kalau begitu daripada susah misalnya cari kerja di Manado, Sulawesi Utara, mau suka kerja di luar negeri, apa yang harusnya pertama-tama kita lakukan? Untuk bekerja ke luar negeri itu kan harus memenuhi syarat. Syarat pertama itu ya pendidikan. Harus punya kompetensi ya. Makanya harus ada pendidikan keterampilan, bahasa maupun skill. Kemudian harus berbadan sehat. Kemudian juga kalau di Jepang ada syarat lain yang dia minta itu
tidak boleh bertato, Oh. laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak juga boleh bertindih, Oh. laki-laki. Oh, Itu di Jepang dia laki-laki. tolak itu. Nah, Kalau yang sesulam alis dihitung tato bukan kan Pak? kemudian harus memenuhi dokumen lain, Oke. KTP, ijazah. Kemudian kalau dia beristri harus ada izin Pasangan. pasangan. Kalau dia masih jomblo, izin orang tua. Mengetahui kepala desa. Oh. Nah, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada dasar hukum untuk, karena sudah ada kejadian di kita itu suaminya datang. Oh. Istrinya bekerja di luar negeri, tapi kan ada dokumen itu ya, kita tinggal tunjukkan dokumennya, ini dokumennya. Kenapa kami proses? Karena ada kelengkapan dokumennya. Nah itu. Sehingga ketika mau bekerja di luar negeri, itu harus memenuhi syarat yang saya sampaikan tadi. Kemudian hubungi Dinas Tenaga Kerja setempat atau kantor BP2MI Sulawesi Utara. Nah, mungkin orang bertanya-tanya biasanya butuh modal atau harus bayar berapa itu yang biasanya. Karena biasanya lewat agen kalau ada iklan-iklannya kadang ada biayanya kan, biaya-biaya apa begitu. Oh ya, kalau biaya penempatan, kontraktor istilahnya, itu sangat bergantung negara penempatan. Kalau di Jepang, kalau tidak salah ingat, sekitar 18 juta. Sudah termasuk tiket, Ya. kemudian MCU ya, medical check up, pengurusan paspor, visa, bayar BPJS. Itu. Oh, bayar Jadi 18 BPJS. juta itu sudah include semua itu yang saya sebutkan tadi. BPJS-nya untuk dipakai di luar negeri Pak atau bagaimana Nah, maksudnya? ya, supaya kan kalau terjadi ini bisa diklaim. Klaimnya di Indonesia? Ya, klaimnya di Indonesia. Oke. Itu yang kami sedang perjuangkan. Kalau bisa diklaim di sana di saat kejadian lah. Iya. Nah, itu yang lagi dinegosiasikan untuk demi PMI kita. Oke. Itu. Berarti kalau memang ingin bekerja di luar negeri harus melewati instansi-instansi yang tadi dikatakan Bapak ya, instansi Dinas Tenaga Kerja atau ke BP2MI. Iya. Tahun kemarin Pak ada yang difasilitasi untuk Sulawesi Utara tenaga kerja legalnya untuk penempatan di luar Kalau negeri. itu yang saya bilang tadi di awal ada 379 orang. 379 orang. Itu yang penempatan secara prosedural. Paling banyak Pak di mana ditempatkan? Jepang. Oh, Jepang ya. Jepang yang paling banyak. Oke. Kalau di Jepang itu Pak range penghasilannya berapa? Sampai paling banyak Minimal orang? gaji di Jepang itu 22 juta. Oh, 22 ya. Overtime dibayar. Oke. Sehingga pengalaman dari Purna yang di Jepang itu mereka bisa menerima 30 sampai 35 juta per bulan. Kerja bagus, majikan kasih bonus. Nah, ada 2 bonus. Bonus yang dia berikan uang tunai dan ada bonus cuti berbayar. Oh, Jadi kalau nggak pulang, diganti ya. tetap dia bayarkan misalnya 30 juta biaya pulang balik ke Indonesia Jepang, dia bayar. Oke. Itu. Lalu kira-kira profesi apa yang paling banyak dicari di luar negeri? Tapi dijawab usai jeda berikut Pak. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Masih bersama Pak Hendra, Kepala BP2MI Sulawesi Utara. Banyak hal sudah kita bahas, Pak. Nah, berhubung mungkin masih banyak Sobat Kawanua yang mencari pekerjaan, sebenarnya Pak, profesi apa yang paling banyak dicari di luar negeri? Misalnya salah satunya di Jepang sampai mencari orang dari Indonesia untuk bekerja di sana. Ya, baik. Jadi kalau untuk tujuan para pekerja migran kita yang asal Sulawesi Utara, yang paling banyak di Jepang itu mereka terbagi, ada yang di perawat lansia, ada juga perawat di rumah sakit, kemudian di sektor pertanian juga ada, peternakan juga ada. Nah, di pabrik elektronik ada, pabrik mobil juga ada. Oke. Nah, itu baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang ditempatkan di Jepang. Nah, di negara lain kayak Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan,
itu memang masih yang pekerja informal yang mendominasi di sana. Jadi asisten rumah tangga. Oke, ART ya. Asisten rumah, tapi lumayan besar juga gajinya. Iya, iya. Kalau gaji di kita mungkin cuman 2.200.000 per bulan, kalau di sana sudah ada yang sampai 9 juta, ada yang sampai 12 juta. Saya tanya waktu mereka re-entry, libur, baru balik lagi, kebetulan di kantor saya tanya, Ibu sudah berapa lama di sana? Sudah 7 tahun, Pak. Gajinya sekarang berapa? 12 juta. Anaknya sudah hampir mau selesai katanya, sarjana, dua-dua. Itu orang Bu? Orang Sangieta Laut. Nah, dan ini luar biasa. Kemudian tentu banyak pilihan sebetulnya. Kalau di Papua Nugini, kebanyakan rata-rata mereka yang ke sana itu operator alat berat. Oh, okay. Itu di Papua Nugini. Ada banyak kita yang di Papua Nugini itu. Kemudian kalau ke Eropa, ada yang di perkebunan, kemudian ada juga di konstruksi. Nah, kemudian yang di sekarang yang program G2G ada 3. G2G Jerman itu khusus perawat. Oh iya, perawat, banyak yang berangkat kayaknya, saya lihat. Perawat yang lulusan D3 maupun S1. Nah sekarang posisi kita sudah sampai di batch 6. Batch pertama Sulawesi Utara tidak satu pun yang lulus. Batch kedua sudah ada 18 orang yang lulus. Dan sudah ada yang diberangkatkan. Nah, termasuk tanggal 19 ada yang dari Poltekkes. Kemarin sudah menyampaikan ke kami ada 2 orang, mereka juga akan berangkat karena mereka sudah selesai pelatihan di Bandung. Oh. Nah, dan ada 2 orang lagi yang mau berangkat di Jerman. Berapa salary-nya di Jerman, Bu? 37 sampai 41 juta. Luar biasa, besar. Perawat memang. Perawat. Jadi sekarang di waktu Ibu Wamen datang bulan lalu, di Poltekkes Manado, mereka sangat bersemangat untuk program G2G Jerman. Kemudian G2G Jepang juga, khusus perawat. Nah, dia harus lulus bahasa N5. Khusus bahasanya harus lulus N5 di Jepang. Kemudian yang G2G Korea. Nah, G2G Korea memang kita masih terkendala dengan skill testnya. Karena belum bisa dilaksanakan di sini. Masih dilaksanakan di Jawa. Sehingga hanya karena urusan skill test, dia harus mengeluarkan biaya ekstra ya. Nah, meskipun saya sudah mengajukan permohonan, proposal untuk kiranya HRD Korea, mereka sempat datang. Kita bicara-bicara, tapi sampai hari ini belum ada kabar dari pihak HRD untuk apakah dia mau. Padahal kita sudah menggaransi, kita menyiapkan tempat. Karena Pak Gubernur, Pak Olidono kami waktu audiens dengan kami, dia sudah menyiapkan tempat. Nah, bahkan dia akan memberikan komputer 40 unit untuk urusan skill test bagi anak-anak kita yang mau ke Korea maupun ke Jepang sebetulnya. Cuman belum ada timbal balik atau balasan dari sebelah ya. Itu pilihan-pilihan kalau mau bekerja di luar negeri, jobnya banyak sebetulnya. Nah, tetapi memang job yang di Jepang tadi sudah saya sampaikan, dan yang informal juga masih banyak. Dan mereka yang informal ini semua melalui P3MI. Jadi perusahaan pengiriman jasa tenaga kerja yang buka cabang di Sulawesi Utara, mereka di sana mereka untuk dipersiapkan dan sampai diberangkatkan. Ada berapa cabang P3MI Pak di Sulut? Ada 5 sekarang yang aktif. Oh, ada 5 ya? Ada 5. Oke, dan berarti memang kalau betul-betul legal cuma lewat yang tadi? Ya, baik. Dan secara mandiri juga. Oke, mungkin ada saran-saran dari Bapak untuk pemirsa Kawanua yang ingin bekerja di luar negeri, apa sebenarnya yang harus disiapkan Pak? Terus langkah-langkah yang harus diambil seperti apa Pak? Ya, baik. Yang pertama saya tentu
menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara, terutama generasi muda, baik lulusan SLA maupun lulusan sarjana, untuk kalau ingin bekerja ke luar negeri, maka tempuhlah jalur resmi. Berangkatlah secara prosedural melalui Dinas Tenaga Kerja setempat atau langsung ke kantor BP2MI Sulawesi Utara di Jalan Babe Palar, Kelurahan Teling Atas. Nah, informasi juga sudah ada di web kami www.bp2mi.com dan di Facebook BP2MI Sulawesi Utara dan di IG BP2MI Sulawesi Utara. Banyak informasi yang sudah kami share di media sosial kami. Kemudian tentu dihimbau kepada seluruh generasi muda Sulawesi Utara yang sejak tahun 2023 sampai tahun kemarin itu banyak yang terjebak dengan bujuk rayu para mafia penempatan ke Kamboja. Kamboja adalah bukan negara penempatan. Jadi kalau ada yang berangkat ke Kamboja sudah pasti itu ilegal. Nah, dan sudah banyak yang jadi korban. Korban yang meninggal dunia sudah ada, sehingga itu tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, masyarakat Sulawesi Utara dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya, tentu mengharapkan kiranya supaya seluruh warga Sulawesi Utara yang sudah pada usia kerja, jangan lagi kita terbujuk rayu oleh mafia penempatan untuk bekerja di Kamboja, karena sudah ada yang meninggal dunia. Kemarin ada satu orang yang dilaporkan ke kami atas nama Marco Tirayo, yang sudah kami koordinasikan dengan KBRI juga sedang difasilitasi untuk dipulangkan. Dan mereka tentu bekerja di sana melalui tadi mafia penempatan yang tidak jelas. Kemudian banyak warga kita yang kami fasilitasi, mereka terancam dan mereka dipulangkan. Kami fasilitasi, negara hadir melalui BP2MI dan Kementerian Luar Negeri. Dan selanjutnya tentu kami berharap seluruh Pemda, pemerintah provinsi, kabupaten kota di Sulawesi Utara kiranya memperhatikan generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri, karena mereka adalah aset kita, dan dengan mereka bekerja di luar negeri tentu kita bisa mengatasi persoalan pengangguran yang ada di kabupaten kota. Mungkin ini bawaan dari kami, dan semoga ke depan BP2MI dan Kawan WTV bisa bersinergi terus demi untuk kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya sekarang dan di masa depan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, itu dia saran-saran dari Pak Hendra untuk masyarakat Sulawesi Utara, apalagi yang ingin mencari kerja ya, supaya seperti yang dikatakan Pak Hendra tadi, jadi pekerja migran supaya pulang-pulang jadi juragan begitu ya. Jangan sampai ikut salah jalur, lewat jalur yang salah, ilegal, berbahaya, bahkan bisa pulang meninggal dunia. Terima kasih Pak Hendra sekali lagi atas waktunya. Demikian bincang-bincang kita edisi kali ini. Sampai jumpa kawan TV Torang Petisi.